Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Abigail Imelda Wijayanti bersama Nathanael Konstantin mulai hari ini akan menemani saudara dimanapun saudara berada melalui program Kita Sehat, Kita Kuat. Biarlah kekuatan yang kita miliki berasal daripada Tuhan, dan untuk itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian-pujian yang kita naikkan bersama-sama. Ketika saudara ada di rumah, saya ada di sini bersama dengan anak saya, kita menyatukan di dalam roh itu, sehingga roh kita menjadi kuat, jiwa kita menjadi sehat. Dengan keadaan yang seperti ini, janganlah ada ketakutan, janganlah ada kekhawatiran. Biar semua boleh berlalu, karena hati kita diberikan dengan sukacita surgawi. Percayalah saudara. Mari kita angkat pujian sebelum kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Glory hanya bagimu Yesus, glory hanya bagimu Tuhan. Glory Yesus, kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur meninggikan nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Oh haleluya. Kami mau terus menghampiri Tuhan tanpa kasih karunia-Mu Bapa. Karunia-Mu Bapa. Amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hanya Dialah segalanya buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Ku yakin Mari kita Kau memiliki keyakinan hadir di sini. dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan Ku saudara dan saya, di dalam rasakan kehidupan kita. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Glory hanya bagimu Tuhan. Glory God hanya bagimu Yesus. Menyembah Kami menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Kami terus menyembah-Mu dan menghampiri Bapa. Kasih dan karunia-Mu Bapa. Karunia-Mu Bapa. Amin. Yes, haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
hadir, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Rasakan saudara, Ku yakin kehadiran Roh Kau Kudusnya nyata di sini. Dia ada bersama. Kemenangan Apapun yang sedang kau terjadi di sini. rasakan dan nikmati kehadirannya. Ku Akan kau yakin sukacita. Kau Kehadirannya hadir akan memberikan di kau kekuatan sini. ekstra. Ku rasa Kehadirannya akan memuaskan hatimu. kuasa yang mendalamkan. tak terbatas. Kuasa Ku kasihnya yakin akan memberikan kekuatan Kau yang nyata di dahsyat. sini. Semangat Kemenangan terjadi di sini. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan mengubah semuanya menjadi yang terbaik dan terindah. Pemulihan akan terjadi bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa yang bersama dengan kami melihat dan mendengarkan program Kita Sehat, Kita Kuat ini ya Bapa. Kami terus mengundang hadirat dan kuasa-Mu untuk memberikan semangat yang baru, karena Engkau senantiasa menaruh kami di dunia orang yang hidup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, ketika kami mau Tuhan, ketika kami percaya Bapa, maka semuanya akan indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau akan memberikan semangat yang baru dan dimengertikan dengan kebenaran firman yang itu. Haleluya. Kami sambut Bapa firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Mari kita membaca di dalam Hagai. Bapak Ibu, hari ini saya mengawali dengan Hagai. Kita akan mengawali dengan Injil Hagai. Kita akan membuka dalam Hagai 1 dan saya akan membacanya
di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Dari cerita sampai ayat 14 dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini berbicara tentang ajakan untuk membangun kembali bait suci. Bagaimana cara membangun bait suci? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus, di dalam kita semuanya yang mendengarkan, yang melihat program Kita Kuat, Kita Sehat, Kita Kuat ini, saya akan memberitahukannya. Bait suci itu adalah diri kita. Ketika COVID-19 boleh ada dan COVID-19 berkunjung ke Indonesia, berkunjung di Kota Malang. Saya berada di Kota Malang, jadi saya memakai contoh Kota Malang. Singgah sebentar COVID-19 ini di Kota Malang. Ketika COVID itu singgah di tempat kita, maka kita dilarang untuk keluar. Kita dilarang untuk berbelanja dan berjubel-jubel, antrian ataupun apa saja, berdekatan duduk, berjabatan tangan dilarang. Kalau setelah keluar harus disemprot dulu gitu ya, pakai apa itu namanya, desinfektan. Terus kalau kita setelah keluar kita harus pakai apa, tangan kita hand sanitizer. Terus kita harus cepat apa, Nael? Mandi dan cuci rambut supaya bersih semuanya. Kenapa? Ya, Tuhan sedang mengajak kita untuk apa? Membangun bait sucinya yang kudus, membangun bait sucinya yang bersih, membangun bait sucinya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau COVID-19 boleh ada sebentar sehingga di Kota Malang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut, jangan cemas. Ketika kita taat, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi peraturan pemerintah, saya percaya deh pasti kita akan terlewatkan dari dari virus-virus yang disebut COVID-19 lah, yang disebut corona lah, yang disebut apa aja deh gitu ya. Nah, ketika kita membangun bait suci Tuhan ini, kita diharuskan untuk membersihkan diri kita, sama hati kita, pikiran kita, jiwa kita harus bersih semuanya. Ajakan Tuhan untuk membangun bait suci ini akan diberikan berkat yang kudus. Ketika masalah persoalan begitu datang kepada kita semuanya, sukar untuk berjualan sangat terbatas, mal-mal terbatas, untuk berjumpa dengan sesama kerabat terbatas, untuk beribadah terbatas. Rasanya tidak ada kesempatan buat kita untuk melepas kerinduan itu. Tetapi kita percaya, ketika kita taat, percayalah, waktu COVID-19 ini tidak akan lama untuk tinggal di Kota Malang, karena mujizat Tuhan sedang on the way ke Kota Malang. Amen. Untuk apa? Untuk tiba di mana? Di setiap kita, di tubuh kita. Saudara dan saya adalah bait Allah, bait yang kudus, bait yang dikenan oleh Tuhan. Maka dari itu kita dibersihkan, kita dikuduskan secara fisik dan secara roh. Kita juga dikuduskan di mana? Di rumah kita masing-masing. Seperti firman Tuhan saat ini yang akan menemani saudara terus setiap hari, mungkin mulai adanya COVID ini sampai berakhirnya atau setelah berakhirnya, saya belum tahu saya masih menemani saudara atau tidak. Nanti kita lihat saja dalam program Kita Sehat, Kita Kuat.
Amin, haleluya. Nah, di dalam Hagai 1 ayat 1, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kita bangun kembali bait suci di rumah kita masing-masing. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah baitku yang kudus? Itu ada ayatnya kah? Ada. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Wow, ternyata saudara dan saya ini adalah bait Allah yang dipenuhi dengan roh Allah yang diam di dalam saudara dan saya. Ketika roh Allah itu ada di dalam saudara dan saya, ada kuasa yang besar. Ada kuasa dan kuasa. Kuasa apa? Kuasa tidak takut. Kuasa terlepas dari COVID-19. Kuasa dari himpitan. Kuasa dari tekanan. Kuasa dari malapetaka apapun. Kita halau itu semuanya. Kita hardik itu semuanya. Roh sakit penyakit kita hardik semuanya. Yang datang adalah damai dan sejahtera. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu datang memberikan damai dan sejahtera. Tetapi iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, Roh Kudus datang untuk memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan. Waduh, kok terus yang disampaikan oleh Ibu ini tentang damai sejahtera? Itu iman kita. Kita harus memiliki iman yang sedemikian. Ketika Tuhan, ketika firman-Nya mengajak kepada kita hari ini untuk membangun kembali bait suci-Nya itu. Haleluya. Di ayat yang pertama akan saya bacakan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum tiba waktunya katanya. Sampai hari ini belum tiba waktunya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Nah, satu nabi berkata belum waktunya. Tapi Nabi Hagai berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Wow. Sebelum ada COVID-19, semua orang mengabaikan bait suci. Semua orang tidak menanggapi bait suci. Semua orang ogah-ogahan. Banyak sekali di luar sana, saya percaya saudara yang lihat tayangan ini tidak, itu ya, dalam nama Yesus gitu. Kalaupun ada, waktunya tidak akan terlambat. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Buktinya kapan? Sekarang. Sekarang ketika kita berada di dalam program Kita Sehat, Kita Kuat. Nah, haleluya. Program ini mengajak kita untuk membangun. Kapan waktunya tiba? Apa yang disampaikan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Sia-sia semuanya, tidak ada gunanya semuanya. Di ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, kata firman Tuhan. Saat-saat ini kita ada di gunung. Bayangin Bapak Ibu, kalau saudara bukan di gunung, mau ke mall nggak bisa. Di gunung ada mall apa nggak? Nggak ada di gunung. Di gunung ada nggak pangsit mie? Nggak ada. Di gunung ada nggak Gojek? Nggak ada. Nah sekarang seolah-olah kita ada di gunung. Kita naik ke atas gunung. Kita berada di atas bukit itu.
Supaya apa? Nah, kita perhatikan lagi. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sia-sia semuanya lagi lockdown ini. Sampai ternak-ternak pun juga demikian. Harga ayam sangat merosot sekali. Karena apa? Ya ini kejadiannya sudah karena mereka dulu tidak mengindahkan nama Tuhan. Yang diutamakan bukan Tuhan, yang diutamakan adalah kepentingan sendiri. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, lupa untuk mengucap syukur. Sehingga hari ini kalau boleh terjadi COVID-19 sebentar saja singgah di dalam kehidupan, di dalam kota-kota saudara. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada kita semuanya. Tuhan sayang kepada saudara semuanya. Ketika Dia sayang, kita dibangunkan dari tidur kita. Ketika kita dibangunkan dari tidur kita, wow, sesuatu yang luar biasa, ya. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Nah, mereka mendengarkan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Hagai? Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Percayalah saudara, dalam keadaan yang seperti ini, dalam pandemi ini, dalam kesulitan ini, karena ada virus yang merajalela yang menjadi momok buat setiap insan, manusia dan juga hewan, kita boleh diperingatkan, tetapi anak-anak Tuhan tetaplah semangat. Kita kuat, amin. Kita sehat, amin. Di dalam kesehatan ada kekuatan, di dalam kekuatan karena saudara sehat, amin. Dan yang terjadi, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Di dalam nama Yesus, biarlah OTB mujizat karena COVID-19 ini selesai di bulan Juni. Amin. Haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat, Tuhan kita sungguh luar biasa. Kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan selalu ada di dalam saudara. Jangan takut. Pikiran yang berhati-hati itu ada kemuliaan. Karena apa? Karena sebelum pembangunan itu kembali bait Allah dapat diselesaikan pertama-tama hati kita. Dari hati kita, hati yang tulus, hati yang taat, hati yang ikhlas. Ketika hati kita taat, ketika hati kita ikhlas, apa yang dituliskan di ayat yang ke-7, ketika Tuhan berfirman dalam semesta alam, kita memperhatikan keadaan semuanya. Ketika saudara diharuskan memakai hand sanitizer setelah membayar atau menerima uang, langsung semprot gitu ya. Terus pakai ini apa yang di rumah kita juga pakai itu ya, Desinfektan itu. desinfektan itu setiap kali kita bepergian pasti pakai semprotan itu ya. Kita jangan bilang waduh kok zaman sekarang manusia ini kok jadi kayak burung ya gitu. Tinggalnya di dalam sangkar, betul ya. Kita tinggal di dalam sangkar. Kita selalu dimandikan dengan semprotan gitu ya. Setelah itu waduh wes pokoknya nanti kita dianggap seperti burung. Tidak.
saudara dan saya adalah bait Allah yang kudus. Amin. Kita semua adalah bait Allah yang kudus, bukan seekor burung. Kalau burung lah, burung emas dalam sangkar itu ya, burung emas dalam sangkar. Tetapi kita bukan burung emas yang dalam sangkar, tetapi kita adalah bait Tuhan yang selalu diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah program kita yang menemani saudara dimanapun saudara berada. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat satu pujian untuk menutup di dalam program kita saat ini. Haleluya. Dalam keadaan apapun saudara jangan ragu. Tetap milik Yesus, Dia penolong kita yang sejati. Amin. Layani Tuhan terus bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba Tuhan, evangelis, penginjil, pendeta-pendeta, tetap layani Tuhan. Untuk selamanya. Oh, haleluya. Yesus, sahabat, menolong dalam hidup semua orang mengenalmu. Dalam melalui program kita sehat, kita kuat, nama Yesus diperkenalkan dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Dia. Amin. Bagi kita semua, siapapun yang diangkat Tuhan Yesus tidak membatasi ruang, tidak membatasi kita. Tuhan tidak membatasi organisasi. Yesus tidak membatasi siapapun saudara. Orang kaya, orang miskin, orang beragama, orang yang belum punya kepercayaan. Bersatu Yesus taruh dalam hati. Bagi setiap orang yang percaya, orang yang percaya padamu. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa buat saudara sekalian dimanapun saudara berada. Haleluya. Saudara yang memiliki masalah persoalan, taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba mengangkat tangan kanan hamba di hadapanmu. Hamba memberkati anak-anakmu yang saat ini meletakkan tangan kanannya di dada mereka, di bagian-bagian yang sakit. Bapa, Engkau yang berkunjung ke rumah mereka. Engkau sendiri Bapa yang memperhatikan mereka. Biarlah dalam cinta kasih dan anugerah-Mu ya Allah Roh Kudus, Engkau menjamah dan mengurapi mereka, memberikan ketenangan, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan kuasa. Karena hembusan nafas-Mu Bapa menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa, program ini Tuhan sangat memberkati, akan sangat memberkati dimanapun anak-anakmu berada ya Bapa. Setiap mereka yang melihat program ini, maka dialah anak-anakmu, dan Engkau tidak akan berlambat-lambat untuk memberikan pertolongan di saat pandemi
corona ini hadir di kota kami, di kota-kota lain, di pulau-pulau, dimanapun mereka berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih anugerah-Mu menyertai mereka sekaliannya. Di dalam nama Yesus, Hamba serahkan anak-anak-Mu dan berkat-Mu tercurah atas mereka. Di rumah mereka masing-masing, di kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Yang percaya diberkati oleh Tuhan.